Seberapa capek sih seharusnya ketika kita melakukan latihan interval, threshold, marathon pace, dan easy run? Ada loh cara ngukurnya. Yuk aku jelasin, gabung di Fit with Mel. Selamat datang di Fit with Mel sama aku Melanie Putria. Kalau kamu suka sama videoku yang ini, tolong dikasih like-nya, di-share ke teman-teman yang butuh informasinya, dan jangan lupa di subscribe YouTube channelnya aku biar aku makin semangat bikin video buat kamu ya. Oke, sekarang aku mau ngasih satu hal yang memang menurut aku penting untuk kamu ketahui, apalagi bagi kamu yang sekarang ini lagi belajar lari alias lagi menjalani sebuah program latihan lari menjelang sebuah race. Kenapa penting? Karena kamu harus tahu nih program yang kamu jalanin ini efektif nggak? Terus kira-kira udah tepat guna belum? Udah pas belum capeknya? Kenapa? Karena kita bisa loh ngukur rasa capeknya kita sehingga itu bisa mengibaratkan kayak oke, berarti dengan begini gue udah bener nih programnya. Berarti dengan capeknya gue yang segini udah efektif nih latihannya, udah tepat guna, tepat sasaran gitu. Nah caranya adalah dengan mengukur RPE atau Rate Perceived Exertion namanya. Nah RPE ini adalah semacam skala yang bisa digunakan, memang subjektif banget sih tergantung sama rasa yang kita sedang rasakan ketika kita selesai menjalankan latihan tersebut. Jadi skalanya misalnya dari 1 sampai 10, 1 tuh rasanya easy banget, 2 easy, 3 medium, 4 lumayan capek, 5 dan seterusnya sampai 10. 10 tuh udah maksimum effort ya. Aku mau bahas dari satu persatu jenis latihannya dulu ya, supaya kamu punya gambaran. Karena kita mesti tahu nih, kalau ngerjain latihan interval misalnya, harusnya gue seberapa capek sih? Atau latihan tempo, harusnya capeknya gue tuh seberapa sih levelnya? Oke, kita bedah satu-satu. Yang pertama, yaitu latihan interval. Latihan interval mungkin bagi kamu yang belum tahu nih teman FM, adalah latihan yang menggunakan istirahat atau interval di tengah-tengahnya. Misalnya kamu latihan 400 kali 10, terus in between 400 meter udah satu kali putaran, kamu istirahat dulu 1 menit sampai 2 menit. Terus lanjut lagi 400 meter, kamu istirahat 1 menit sampai 2 menit. Nah ini namanya interval ya, interval training. Bisa macam-macam tuh jaraknya, bisa 400, 800, 1600, 3000 dan seterusnya tergantung sama kebutuhan dan target race-nya kamu yang akan datang. Nah sekarang kalau ditanya, kalau latihan interval harusnya tuh feel gue gimana sih? Seberapa capek sih seharusnya gue? Oke, jawabannya begini supaya gampang nih buat kamu ya. Kalau kita bicara soal RPE atau effort level, harusnya latihan interval itu ada di skala 8 sampai 9 teman FM. Artinya capek tapi nggak all out, karena all out ada di 10. Ingat ya, kita mainnya di 1 sampai 10. Jadi 8 sampai 9 itu kamu masih bisa ngomong satu kata. Ditanya tuh masih bisa jawab satu kata. Kayak misalnya, oke, lu oke? Oke. Nah itu masih bisa menjawab ya. Itu masih bisa dikatakan kamu benar melakukan latihan intervalnya. Ketika kamu udah nggak bisa jawab, udah mau ibaratnya udah kayak mau pingsan aja gitu, nah itu tandanya kamu udah too much atau udah terlalu berlebihan melakukan latihan intervalnya. Jadi contoh kayak tadi aku udah sampaikan ke kamu ya, 400 meter sekali, saat kamu lagi istirahat 1 menit tuh kamu diajak ngomong udah nggak bisa. Nah itu seharusnya rasa yang kamu rasakan ketika melakukan latihan interval. Kebayang ya? Sekarang kita lanjut. Yang kedua adalah latihan threshold atau tempo training. Oke, seharusnya apa sih yang gue rasakan ketika gue melakukan latihan tempo? Oke, 1, latihan tempo RPE-nya atau effort levelnya itu ada di skala 7 sampai 8 teman FM. Artinya 1 sampai 10 kamu merasa uncomfortable tapi masih doable ya. Uncomfortable tapi masih bisa kamu tahan pace saat kamu latihan threshold itu sampai 1 jam. Oke, sebelum kita lanjut aku sedikit merimain lagi apa itu threshold atau tempo. Latihan threshold itu adalah latihan di mana kamu harus melakukan latihan dalam 1 jam kamu menahan pace tersebut. Contoh, kamu dapat latihan threshold 1 jam pace 5. Nah, jadi dalam 1 jam itu kamu nggak boleh lebih lambat dari pace 5 dan juga nggak boleh lebih cepat dari pace 5.
Itu threshold alias tempo ya, kebayang ya. Jadi ketika kamu latihan tempo, rasa capeknya harus di 7-8. Terus kamu masih bisa menyebutkan satu kalimat, udah bukan satu kata ya, kalau tadi interval satu kata. Kalau latihan tempo, kamu masih bisa menjawab dengan satu kalimat. Rasanya uncomfortable tapi masih doable, dan skala capeknya di 7-8. That's tempo atau threshold. Oke, kita lanjut sekarang di latihan yang ketiga, alias marathon pace. Apa sih marathon pace itu? Oke, marathon pace adalah ketika kamu, si pelari maraton yang akan berlari 42,195 km, akan menggunakan pace tersebut saat hari H. Kalau marathon pace-nya kamu ada di 6.30 misalnya, nah kamu harus menggunakan marathon pace tersebut tuh selama kamu sedang melakukan long run tersebut. Nah, capeknya nggak terlalu capek, masih uncomfortable, tapi enak gitu. Kayak gimana ya, kamu masih bisa ngobrol, tapi sedikit terengah-engah. Dan kalau kita bicara RPE, level effortnya adalah di 6-7 teman FM. Jadi kira-kira ngos-ngosannya ada, capeknya ada, tapi kamu masih bisa nyaman, masih bisa ngobrol kalimat-kalimat panjang, dan saat kamu selesai melakukan latihannya, kamu nggak ngerasain capek yang berlebihan. Nah, that's marathon pace. Dan sekarang yang terakhir adalah easy run. Oke, easy run nih harusnya seberapa easy sih gue? Kan kadang-kadang kita bingung ya, easy tuh gimana sih? Gue easy, lari gue pace 6, gue easy. Tapi pace 6 itu juga di threshold gue. Tapi pace 6 itu juga buat long run gue. Nah, ini nih yang harus kita benahi dulu. Nggak boleh kayak gitu. Harus beda teman FAM. Supaya apa? Supaya kamu punya progres. Contoh, easy. Easy tuh harusnya gimana sih? Easy run harusnya kamu masih bisa ngomong dengan teman kamu, masih bisa ngobrol, masih bisa, jangan gibah tapi ya, yang baik-baik aja ngobrolnya. Masih bisa ngobrol, masih fun, masih bisa ketawa-ketawa, dan bahkan masih bisa bersenandung, masih bisa nyanyi. Nah, itu sometimes emang itu adalah hal-hal yang harusnya bisa menjadi tolok ukur kamu ketika kamu melakukan latihan easy. Dan di saat kamu melakukan easy run, kamu masih mampu bernafas lewat hidung, inhale-nya, dan keluar lewat hidung, alias nasal breathing. Kalau kamu udah nggak bisa nasal breathing, artinya kamu udah more than easy. Udah agak banyak effortnya. Jadi itu tuh cara kamu bisa ngukur kurang lebih kalau kamu masih bisa bersenandung, masih bisa ngobrol, masih nggak ngerasain sakit kayak lari tapi gue nggak lari, masih bisa nafas melalui hidung, keluar lewat hidung. Nah, itu tandanya kamu sedang melakukan easy run ya. Berapa sih kira-kira RPE-nya atau effort yang dikeluarkan levelnya? Kurang lebih 3-5 teman FM, and that's what we called easy run. Nah, mudah-mudahan dari penjelasan aku ini kamu udah bisa tahu nih, udah bisa menakar kira-kira nih bener nggak ya gue, interval gue nih udah cukup all out belum ya, atau masih kurang, atau misalnya temponya gue nih masih kayak terlalu easy nggak ya buat gue, atau bahkan terlalu hard buat gue. Nah, dari sini mungkin kamu bisa dapat gambaran ya apa yang seharusnya kamu rasakan ketika kamu melakukan latihan-latihan yang sudah kita jelaskan atau sudah kita bahas sama-sama tadi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kamu, dan kalau emang kamu ngerasa kayak ini kayak pas banget kalau gue share ke temen gue yang butuh banget infonya nih, karena dia selalu nggak bisa ngukur kemampuannya dia ketika dia sedang melakukan latihan tertentu ya. Kalau kamu suka videonya, di like, di share ke temen yang butuh informasinya, di subscribe YouTube channelnya aku biar aku makin semangat bikin video buat kamu ya. And meanwhile, stay fit, stay healthy, and stay in love with Fit Mel. Bye bye, semangat ya.